Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lindungannya. Apa yang kita jalankan, setiap langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu artinya ini mendapatkan tuntunan, setiap langkah dari kita mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan taufik, pertolongan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dalam episode kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Isra dan Mi'raj untuk part 2-nya, karena dalam minggu sebelumnya sudah kita bahas. Dalam minggu sebelumnya kita lebih fokus kepada surah Al-Isra ayat 1 tentang Isra-nya Rasulullah SAW. Untuk episode kali ini yang kedua, kita menjelaskan referensi atau sebagai tendensi yang kita pakai adalah Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Said Ja'far Al-Barzanji. Beliau merupakan keturunan daripada Rasulullah SAW Asy-Syarif dari Said Musa Al-Kazim, ya, dari Al-Hasani. Said Ja'far beliau lahir di kota Madinah. Yang sering kita baca di Barzanji ini, di mana di dalam Barzanji ini ada satu khusus membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan: Atirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Di bagian pertamanya beliau katakan, Thumma usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudusiyah. Tegas Said Ja'far Al-Barzanji menjelaskan bahwa thumma usriya, kemudian Rasulullah itu diisrokan. Diisrokannya biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya Rasulullah SAW, yaqadatan, dalam kondisi sadar, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa warihabihil qudusiyah. Selanjutnya, wa urija bihi ilas samawati fara'a adama fil ula, wa urija bihi ilas samawati fara'a adama fil ula. Kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai kepada beberapa langit, ya. Jadi Al-Quran itu kemudian banyak yang memberikan tafsirnya. Misal dikatakan sab'is samawat, 7 langit. Itu ada yang memahaminya seperti yang disampaikan oleh Dr. Zahlul An-Nagar dalam tafsir beliau, tafsir Ayatil Kauniyah, tafsir kosmos, itu mengatakan, 7 langit itu adalah atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan seterusnya. Tapi di sini perjalanan Rasulullah SAW adalah melintasi dimensi yang lain. Wa urija bihi ilas samawati fara'a adama fil ula. Maka kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan. Maka melihatlah Nabi Adam di langit yang pertama. Ini bait-bait yang ditulis oleh Said Ja'far Al-Barzanji. Wa qad jallalahul waqar wa ala, dan sifat tenang, ya, ini telah mengagungkan al-waqar, ketenangan, ini mengagungkan kepada wa qad jallalahu al-waqar wa ala. Ya, ini memuji kepada Nabi Adam. Wa qad jallalahu al-waqar, ketenangan, mengagungkan Nabi Adam alaihissalam wa ala.
Kemudian wara'a fi tsaniyati Isa bin Maryam al-batulil barratit taqiyah. Di bagian selanjutnya Rasulullah SAW di dalam mi'rajnya itu di langit yang kedua melihat Nabi Isa ibn Maryam. Nabi Isa ibn Maryam al-batul al-barrah at-taqiyah. Al-batul al-barrah at-taqiyah, yang bertakwa. Tiga sifat ini al-batul. Di sini diartikan al-batul yang masih perawan, ya. Al-barrah yang memiliki perangai baik, at-taqiyah yang bertakwa. Karena Sayyidah Maryam ini sebagaimana kita ketahui bersama melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada seorang ayah, tanpa ada seorang suami, yang mana Sayyidah Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria ketika kecil. Kemudian wabna kholatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali sibah. Wabna kholatihi, setelah bertemu dengan Nabi Isa ibn Maryam, Rasulullah SAW bertemulah dengan ibna kholatih, putra daripada bibinya. Kholah itu bibi dari jalur ibu. Siapa yang dimaksud dengan putra bibinya adalah Nabi Yahya. Karena Nabi Yahya ini anak daripada bibinya Maryam, ya. Yang dimaksud adalah wabna kholatihi, yang dimaksud wabna kholatihi Yahya. Karena begini, Sayyidah Maryam ini dilahirkan oleh Hannah, ibundanya bernama Hannah. Nah, Sayyidah Hannah ini memiliki saudari perempuan yang dinikah oleh Nabi Zakaria, saudari perempuan yang dinikah oleh Nabi Zakaria. Maka kemudian kata Nabi Zakaria, saya yang berhak memelihara, merawat Maryam ini, karena dia adalah anak daripada saudara istriku, yakni dimaksud adalah Hannah. Maka kemudian dirawat oleh Nabi Zakaria. Wa bana kholatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali sibah. Wa ra'a fi thalithati Yusufa bi suratihil jamaliyah. Dan di As-Salisah, langit yang ketiga, Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf dengan rupanya yang rupawan, bi suratihil jamaliyah. Wa fi rabi'ati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa a'lah. Dan di langit yang keempat, Rabi'ah, bertemulah dengan Nabi Idris alladzi rafa'allahu makanahu wa 'alah, yang telah Allah angkat kedudukannya dan Allah muliakan. Wa fil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Di langit yang kelima, Rasulullah SAW bertemulah dengan Nabi Harun sebagai juru bicaranya Nabi Musa, yang pada waktu itu sebagai seorang nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Ya tadi, Israiliyah ini, Israel itu berbeda arti dengan Isra yang ada pada istilah perjalanan malamnya Rasulullah. Isra itu perjalanan malam Rasulullah, suatu kata yang berbeda dengan Israiliyah. Israiliyah itu, Israel itu ada dua kata, dan ini bukan dalam bahasa Arab, ya. Bukan dalam bahasa Isra. Yang dimaksud di situ adalah Nabi Yakub, hamba yang taat, hamba yang taat beribadah. Itu dalam bahasanya adalah Israel. Yang dimaksud adalah Nabi Yakub dan keturun-keturunnya kemudian dikenal dengan Bani Israel. Wa fis sadisati Musa alladzi kallamahu Allah taala wa najah. Dan di langit ke-6 bertemulah dengan Nabi Musa alladzi kallamahu Allah taala. Maka kemudian Nabi Musa dikenal dengan kalimullah. Yang unik yang kita pahami, ya, bahwa ketika Nabi Musa ini bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala disuruh melepas sandalnya, ya. Fakhla na'laik, melepas kedua terompah sandal yang dipakai oleh Nabi Musa. Dan ini berbeda ketika mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian orang, ya,
menggunakan capal ini yang berbentuk semacam terompah itu, kemudian gambar terompah atau capal, yakni yang dimaksud itu adalah sandal yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ya, digunakan ketika Mi'raj. Nah, kemudian ini dijadikan cap-cap yang ada di peci, ya, cap-cap untuk misalnya cincin dan sebagainya. Itu sebenarnya yang dimaksud adalah capal sandalnya bagi Nabi Muhammad ketika Mi'raj, karena istimewa. Kedua sandal itu tetap dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Apakah itu tidak su'ul adab bertemu dengan Allah dalam keadaan dengan memakai kedua sandal? Bukannya Rasul adalah sosok yang tawadhu. Kita bahas dalam segmen kedua. Apakah Rasulullah SAW tidak tawadhu, tidak adab asor, ya, terhadap ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Jalla Jalaluh, dengan tetap menggunakan kedua sandalnya? Ini kemudian diberikan penjelasan oleh ulama bahwa Rasulullah itu pernah ketika beliau sholat menggunakan kedua sandalnya. Rasulullah sholat dengan menggunakan kedua sandalnya. Itu mungkin bisa kita baca dalam Sahih Al-Bukhari atau dalam kitab hadis yang lainnya. Nah, sedangkan sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Nah, sholat itu adalah mi'rajnya, bertemunya, bermunajatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ bisa kita ketahui bahwa hal ini tidak kemudian memberikan persepsi bahwa Rasulullah SAW tidak bertawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu. Pada nyatanya memang Rasulullah SAW ketika kita baca dalam beberapa keterangan pernah sholat dengan menggunakan kedua sandalnya, dan itu sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang yang beriman. Nah, akhirnya sebagian orang ini menganggap istimewa, maka mereka jadikan capal atau bentuk terompah Rasulullah SAW ini ditaruh di sorban, ditaruh di peci, ya, karena menganggap hal tersebut istimewa. Kenapa dianggap istimewa? Karena di saat Nabi Musa saja harus disuruh Nabi Musa disuruh melepas kedua sandalnya, sedangkan Rasulullah SAW tetap mi'raj dengan menggunakan kedua sandalnya. Nah, ini kan luar biasa. Dan dikatakan oleh mereka, sebenarnya kami wa mahubbun ni'al, tidaklah sandalnya, katanya, tetapi adalah bukan sandalnya itu yang menjadi poinnya, tetapi adalah orang yang memakai daripada sandal itu. Mungkin hal ini kemudian mengingatkan mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga ini adalah logo-logo cap-cap yang sering mereka pakai. Walaupun kemudian ada sekelompok yang mengatakan, nice, itu apa gitu, dikomentari yang sesuatu yang tidak baik. Tetapi itulah dibalik kenapa kemudian banyak tersebar capal, terompah yang diletakkan di peci, di sorban, atau mungkin di cincin. Nah, karena itu adalah capal terompah dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Wa fi sadisati Musa alladhi kallamahu Allah ta'ala wa najah, wa fi sabi'ati Ibrahim alladhi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wa tawiyah. Nah, kemudian di langit yang ketujuh bertemulah Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim alladzi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wa tawiyah. Jadi yang disampaikan oleh Said Al-Barzanji, Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji yang lahir di kota Madinah ini, beliau menyebutkan mungkin tidak begitu banyak tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang mana isi ini sebenarnya sama dengan yang ada pada kitab Sahihul Bukhari. Ada dalam kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,
cukup panjang tuh hadis yang menjelaskan tentang Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa dibuka sendiri dalam kitab Sahihul Bukhari. Kalau yang kita pakai halaman 52 juz 5 ya. Di situ babnya adalah bab Mi'raj. Babnya bab Mi'raj, tapi mencakup isinya tentang Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan singkat Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Di situ dijelaskan tuh di dalam kitab Sahihul Bukhari, babnya khusus babul Mi'raj, yang isinya juga tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tidak jauh beda isinya dengan yang ada pada kitab Sahihul Bukhari. Jadi beliau ini yang mengambil dari kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Bukhari adalah kitab hadis yang kredibilitasnya, fiqhnya diakui. Ya. Kitab yang paling, maka dikatakan sahih. Apa yang kitab-kitab hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Begitu. Ada dalam kitab Sahih Bukhari babul Mi'raj. Dan kalau kita lihat juga di dalam beberapa kitab yang lain, misal yang kita punya cetakannya adalah kitab yang disusun oleh Syekh Al-Alamah Barakatul Anam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini yang sering sekali dijadikan pembahasan, yang sering dikaji oleh tokoh-tokoh kita, oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Yang ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Yang mana kemudian yang ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Alamah Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullah ini dikomentari, diberikan analisa hasyiah oleh Al-Arif Billah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir. Abil Barakat ini ada orang punya julukan Abil Barakat itu doanya mustajabah. Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir, ini ulama Mesir, Ahmad Ad-Dardiri. Ini dikomentari sama beliau. Dan situ lumayan tidak begitu tebal dalam kitab ini beliau membahas bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Tidak jauh beda dengan yang ada pada kitab Sahihul Bukhari. Misal kalau dalam kitab beliau ini dijelaskan ketika Rasulullah sedang di dalam rumahnya, di kamarnya bersama dengan dua orang laki-laki, yang dimaksud itu adalah Said Ja'far bin Abi Thalib dan paman beliau Hamzah. Ya. Kalau Ja'far bin Abi Thalib berarti kan sepupu. Kemudian paman beliau Hamzah lagi berdua dengan paman dan sepupu Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka tadi subhanallazi asra bi abdihi, ya, dengan hambanya, dengan bi abdihi, subhanallazi asra bi abdihi, yang pernah di sebelumnya kita bahas. Bi abdihi itu baknya bak musahabah, artinya Allah memperjalankan Nabi Muhammad, hambanya yang dimaksud Allah Nabi Muhammad, bareng dengan malaikatnya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nanti di surah An-Najm juga tuh dibahas walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi memang Rasulullah bertemu bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian masuk tuh malaikat Jibril, kalau menurut yang di sini keterangan yang di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Najmuddin Al-Ghaiti, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan juga ada malakun akhor, malaikat satunya lagi membawa Rasulullah SAW, ya, tapi ya dengan dengan kewibawaan, ya, tidak kemudian kayak penyergapan atau tidak, penuh dengan kewibawaan membawa Rasulullah SAW sampai ke sumur Zam-Zam. Kemudian di sini diambil alih oleh malaikat Jibril. Fasyukka min sughrati nahrihi, dibelahlah sughroh nahrihi. Dari sughroh nahrihi ini berarti bagian yang di leher yang ada bolong ini dibedah oleh malaikat Jibril. Dari sini, dari bolongan lehernya Rasulullah SAW sampai ke bawah perut. Kemudian kata malaikat Jibril kepada malaikat Mikail, "I'tini bitostin min ma'i Zamzam." Ambilkan saya air Zam-Zam. Ambilkan saya air Zam-Zam dengan suatu wadah, tostin. Kama abhara qalbah wa ashraha sadrah fastakhraja qalbah.
Faghasalahu thalatha marrat. Kemudian disucikanlah hati Rasulullah SAW, dilapangkanlah dada Rasulullah SAW, fastakhraja qalbah, disucikan, dibasuh dengan 3 kali, wa naza'a makana lahu min adza waqtalaka, itu kemudian dibersihkan, dipenuhi dengan hikmah. Hati Rasulullah SAW dipenuhi dengan hikmah, dengan iman. Jadi ya begini, Isra wal Mi'raj ini perlu kita ketahui bahwa kejadiannya adalah sebelum Rasulullah SAW hijrah, ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah. Di saat usia Rasulullah ini berusia 51 tahun. Dalam keterangan yang kita baca dari kitab As-Sirajul Wahhaj karya Syekh Badar Muhammad Asal tadi, usia Rasulullah 51 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah, selisih 1 tahun 7 bulan setengah sebelum Rasulullah hijrah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen ketiga, segmen terakhir dalam episode kali ini. Kita membahas Isra dan Mi'raj part yang kedua, ya, yang mana part satunya sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Di segmen terakhir ini kita melanjutkan. Jadi pedoman yang saya pakai adalah kitab Said Ja'far Al-Barzanji yang kita baca dengan beberapa pendukung. Kita bacakan juga tadi karya judul kitab Qissatul Mi'raj karya daripada Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ya, yang disarai oleh, diberikan penjelasan lagi oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, Abil Barakat Ahmad Ad-Dardir, ulama Mesir ini. Yang mana kita katakan penjelasan-penjelasan ini tidaklah jauh beda yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, yakni hadis Rasulullah SAW yang disebutkan, yang kemudian dicakup di dalam kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini kitab, maka dikatakan kitab sahih, yang kredibilitasnya sudah diakui. Dari lumayan panjang hadis tentang Mi'raj ini. Kemudian setelah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail tadi, ya, dibersihkanlah qalbunya Rasulullah SAW dengan 3 kali basuhan, kemudian dipenuhi dengan hikmah, dengan iman, dengan hilim, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab yang ditulis Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ini ditambahi lagi, diberi penjelasan selanjutnya, tsumma khutima baina katifahi bi khatamin nubuwah, kemudian dicaplah di antara katifaihi, pundaknya Rasulullah ini, dengan cap kenabian. Maka kadang kita bisa melihat tuh ada beberapa orang, ya, menyimpan gambar khotamun nubuwah. Khotamun nubuwah itu bisa dicari sendiri, istilahnya khotamun nubuwah. Summa utiya bil buraq, nah, kemudian didatangkanlah yang namanya buraq, musarrajan muljaman wa huwa dabbah abyad. Nah, apa buraq itu? Buraq jelas di sini dikatakan sebagai dabbah abyad, hewan berwarna putih, tingginya itu fauqal himar, di atas himar, di bawah bighol. Bighol itu hewan silang antara kuda betina dengan keledai, ya. Bighol itu kuda betina dengan keledai. Nah, kemudian lahirlah namanya hewan bighol. Nah, buraq itu dikatakan dabbah abyad, dabbah hewan melata, hewan itu yang warna putih, tingginya fauqal khimar, di atas khimar, di bawah bighol. Nah, itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Sahihul Bukhari, dan juga dikatakan ada penjelasan tentang buraq ini. Tsumma utitu bidabbah dunal baghli. Tsumma utitu, kemudian aku didatangkanlah seekor dabbah di bawah bighol. Di bawah bighol besarnya. Di bawah bighol, di atasnya khimar. Jadi lebih besar lebih besar buraq ini daripada khimar, tapi besarnya di bawah bighol, lebih besar bighol. Bighol itu tadi kuda betina kawin silang dengan keledai, ya. Nah, kemudian dikatakan dengan bighol. Wa fauqal himar abyad,
Dikatakan dalam Sahihul Bukhari dikatakan dabbah, tsumma utitu bidabbah, dabbah tadi hewan yang posturnya itu besarnya di bawah bighal dan di atas khimar, berwarna putih. Faqala lahu al-Jarud huwa al-Buraq ya Aba Hamzah, apakah itu buraq? Dijawab oleh sahabat Anas, na'am. Qala Anasun, ini periwayatnya, na'am. Maka kemudian para ulama banyak yang memberikan penjelasan, misal di dalam kitab ini As-Sirajul Wahhaj yang ditulis oleh Syekh Badar Muhammad Asal itu digambarkan itu buraq itu begini ilustrasinya ya. Makanya banyak yang menggambarkan ya memang hewan begitu. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari-nya juga dikatakan sebagai dabbah abiyat faqal khimar dunal bighal. Adapun kemudian ada yang memahami buraq itu sebagai ya artinya perjalanan Rasulullah itu cepat sebagaimana kilat, karena buraq itu dari kata barkun, kilat gitu, cepat. Kemudian mengaitkannya dengan relativitas waktu, artinya bisa kembali ke masa lalu dan sebagainya. Ini teori kita juga tidak begitu paham, tapi kita pernah baca ada beberapa buku orang yang memasukkan ini ke dalam ranah sains, mencoba memahaminya dengan sains begitu. Jadi buraq itu ya perjalanan Rasulullah begitu cepatnya, bukan kemudian digambarkan sebagaimana hewan. Nah, itu beberapa orang memahami. Yang jelas kalau bahasa di dalam kitab Sahihul Bukhari-nya ya, kitab yang kredibilitasnya diakui, itu memang bahasanya adalah dabbah, hewan begitu. Jadi setelah dengan naik Rasulullah dengan buraq tadi yang kemudian dikawal oleh malaikat Jibril dan dikawal oleh malaikat Mikail, dan terus melakukan perjalanan, nanti berhenti Rasulullah sholat ya. Jadi Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj itu Rasulullah sudah sholat. Jadi ada memang khususiyah, mungkin bagi kita adalah sunnah, tapi bagi Rasulullah adalah suatu kewajibannya. Ini memang banyak khususiyah yang dimiliki oleh Rasulullah yang mungkin tidak dimiliki atau tidak menjadi kekhususan hanya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian di dalam kitab ini juga di dalam Barzanji diteruskan wa hafidhahu min nari namruda wa afah. Malaikat Ibrahim ini dijaga dari apinya Namrud wa afah. Kita teruskan, kita selesaikan yang ada dalam kitab Al-Barzanjinya. Jadi kitab Al-Barzanji yang kita baca dengan pedoman kitab Sahihul Bukhari, dan ada juga karya daripada Al-Imam Najmuddin Al-Alamah Najmuddin Al-Ghaiti. Ini yang kitab yang sudah sangat familiar ya. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sharifal aqlami bil umuril maqdiyah. Nah, kemudian dinaikkanlah Rasulullah kepada sidratil muntaha. Kita mungkin tidak bisa membahasnya lebih lanjut lagi tentang sidratil muntaha. Setelah melewati tujuh bahasa di sini 7 langit tadi ya. 7 langit tadi ini bukan 7 lapis atmosfer ya, tapi memang 7 langit mungkin di dimensi yang berbeda. Sampai kepada Sidratul Muntaha Rasulullah SAW, ila ansami aswarifal aklam, mendengarkan suara coretannya pena. Ila maqamil mukafahatil ladzi qarabahullahu fihi wa adnah wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah wa arahu. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW dengan ainai ra'sihi, dengan kedua bola mata Rasulullah SAW, bi'ainai ra'sihi. Wa arahu dikatakan oleh Said Ja'far Al-Barzanji, Allah perlihatkan nih kepada Rasulullah dengan kedua matanya Rasulullah min hadratir rububiyyah ma arah. Nah ini sudah membahas kepada Mi'rajnya ya kan, karena dalam tulisan Said Ahmad Al-Barzanji, Said Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji ini Isra-nya kan cuma satu baris.
Pertama, thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Setelahnya itu sudah membahas tentang Mi'raj. Wa basata lahu busutal idlali fil majalil dzatiyah wa farda alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan thumma hala sahabul fadli farudat ila khamsin amaliyah. Kemudian setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan wa arahu bi ainai ra'sihi, ini difardukanlah kepada Rasulullah dan umatnya 50 salat. Suman hala sahabul fadl, kemudian bahasanya Said Ja'far ya, suman hala, maka kemudian sahabul fadl ini begitu derasnya kemurahan, sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala diberikan, maka farudat ila khamsin amaliyah, jadilah itu sholat menjadi 5 waktu. Ini oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Isra dan Mi'rajnya. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan betul. Mungkin kita setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj Nabi, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi, tentang perjalanan Rasulullah yang luar biasa ini. Dan kita juga harus sadari bagaimana Rasulullah pulang dengan membawa oleh-oleh sholat 5 waktu ini. Jadi Rasulullah tadi terjadinya Isra wal Mi'raj ini di usia Rasulullah 51 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Usia Rasulullah 51 tahun ini terjadi di malam 27 Rajab, malam Isnin. Selisih sekitar 1 tahun 7 bulan ya. Selisih sekitar yang kita baca keterangan di situ 1 tahun 7 bulan setengah sebelum hijrahnya Rasulullah. Dari usia 40 tahun Rasulullah di kota Mekah, di kota kelahirannya kan selama 13 tahun. Kemudian di kota Madinah selama 10 tahun. Tsumma ada fi lailatihi fasaddaqahu siddiqu bimasrah. Kemudian pulanglah Rasulullah di malam itu juga. Kemudian diceritakan dan itu langsung dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar yang memiliki gelar As-Siddiq bimasrah wa kullu dhi aqlin wa rawiyah wa kadzabat Quraisyun wa ratadda man adallahu syaitanu aghwah wa kadzabat Quraisy. Dan berita yang disampaikan, yang diceritakan oleh Rasulullah ini dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namun didustakan oleh kafir Quraisy. Wartadda man adallahu syaitan, dan keluarlah orang dari Islam orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Maka kemudian ada yang mengatakan, wah enak kalau misalnya kita di zamannya Rasulullah. Belum tentu kita bagian daripada orang-orang yang beriman. Bagaimana ketika kita ya dalam satu malam, mungkin kalau tidak melihat siapa yang menceritakannya, mungkin sulit untuk mempercayai. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk Mi'raj ini dasar dari Al-Quran adalah pada surah An-Najm ya. Surah An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Dimulai dari ayat afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Apakah kalian orang-orang musyrik Mekah akan membantah apa yang dilihat oleh Rasulullah gitu. Afatumarunahu ala ma yara. Di ayat 17-nya ma zaghal basar wa ma tagha. Tidaklah menyimpang apa yang dilihat dengan kedua mata Rasulullah SAW wa matagha, dan tidaklah keliru. Laqad ra'a, niscaya benar-benar, tuh di situ tuh ada lam ibtida'nya, ada qad yang bermakna taukid. Di sini pengukuhan katanya double. Ini untuk memastikan, nah ini memang benar-benar. Laqad ra'a, niscaya benar-benar Rasulullah SAW telah melihat min ayati rabbihi al-kubra, dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ini surah An-Najm dari ayat 12 sampai ayat 18. Dan juga bisa silakan baca di dalam kitab Shahihul Bukhari Babul Mi'raj, di situ ada pembahasannya. Mungkin apa yang kita sampaikan hanya sedikit sekali. Silakan kita mencari penjelasan selanjutnya dari
dari guru-guru kita yang lain atau kita baca-baca di buku yang lain. Saya kira di situ lebih banyak lagi penjelasannya. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kita ingat betul apa yang dibawa oleh Rasulullah dari perjalanan beliau ini adalah sholat 5 waktu yang senantiasa harus kita jaga terus. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan taufik, pertolongan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.